Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini ya. Jadi ini saya sudah seminggu tidak bikin konten karena memang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Jadi untuk hari ini kita akan coba lanjut untuk jawab komentar dari teman-teman sekalian. Nah ini ada pertanyaan menarik sekali teman-teman. Jadi ini mungkin sekilas mengingatkan kita kepada zaman-zaman kecil dulu. Mungkin waktu saya kecil dulu gitu ya, ada yang namanya layar tancap teman-teman. Kalau mungkin kalian seusia dengan saya, jadi pastinya inget ya, ada sebuah hiburan yang biasanya itu entah di lapangan atau di tanah yang lapang atau di sawah atau di manapun, itu ada yang namanya layar tancap teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang era 2000-an mungkin sudah tidak ada kayaknya ya 2000-an ya, atau masih ada. Coba kalian tuliskan di kolom komentar ya. Jadi seingat saya waktu kecil dulu itu sering sekali ada yang namanya layar tancap teman-teman. Itu hiburan biasanya itu yang mensponsori itu adalah produk-produk dari rokok ya. Tapi ya mungkin seiring berjalannya waktu dengan adanya VCD dan DVD itu sepertinya layar tancap ini sudah mulai ditinggalkan, apalagi sudah ada yang namanya LCD proyektor seperti itu ya. Jadi ini ada pertanyaan dari teman kita yang membuat konten seputar itu gitu. Jadi akan coba langsung kita baca bersama-sama. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numpang nanya, konten saya meliputi layar tancap ditekan sendiri. Maksudnya gimana Pak ditekan sendiri? Saya sering gunakan musik itu mestinya ya, sound system dan merekam film jadul. Apakah konten saya aman ke depannya? Kalau tidak aman, solusinya Bang. Untuk saat ini konten saya belum ada pelanggaran komunitas, yang sering kena cuma hak cipta saja. Tapi saya boleh batasi dengan editing. Mohon pencerahannya Bang. Oke, ini akan saya jawab menurut pandangan saya, berdasarkan pengalaman saya dan juga pengetahuan saya gitu ya. Jadi mungkin pendapat ini akan berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi karena tanyanya di channel saya, jadi akan saya jawab sesuai dengan sudut pandang yang saya miliki, begitu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk konten layar tancap ini sebetulnya gimana ya teman-teman ya? Memang sudah seperti yang ditanyakan juga, pada intinya yang rawan itu adalah di soundnya atau musiknya. Karena film yang diputar itu kan mestinya ya, ini mestinya, saya juga belum ngecek, ada channel lain yang mengunggah film yang sama. Kalau mungkin kalian mau ngecek di situ pasti ada yang upload soal film-film jadul itu kan pasti ada ya. Nah itu yang rawan teman-teman. Tapi setelah saya melakukan checking atau menonton video dari sobat kita Ayah Alin channel ini, saya sudah coba tadi melihat 3 video kalau nggak salah ya, itu saya rasa ya tingkat amannya itu 80% teman-teman. Jadi menurut saya itu 80% tetap akan disetujui oleh YouTube untuk monetisasi. Itu menurut saya ya. Karena ya Ayah Alin channel ini tidak murni menampilkan video dari film-film jadul di layar tancap. Akan tetapi dia ini membumbuinya dengan video-video original seperti vlog ya. Jadi sebelum dia merekam video layar tancap itu, dia merekam juga kegiatan vloggingnya. Atau misalnya waktu mau berangkat ke lokasi itu dia rekam, kemudian dia sambil bernarasi di situ, lalu kemudian di akhir videonya itu diputarkanlah atau direkamlah putaran video tentang film di layar tancap tersebut. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, yang paling rawan itu adalah di bagian film layar tancapnya teman-teman. Jadi dia juga sudah bertanya bahwasanya sering kena klaim hak cipta ya di situ. Tapi saya rasa ya itu tadi bisa diakali atau bisa dimodifikasi lah, bukan diakali ya, bahasanya itu dimodifikasi sehingga bagaimana kiranya agar tidak terkena klaim hak cipta. Tapi saya rasa itu ya masih aman teman-teman ya, karena bukan murni film jadul yang kita rekam, tapi ada vloggingnya di situ atau video vlognya di situ. Akan tetapi saran saya, ini lebih ke saran saja ya, karena rata-rata videonya Bang Ayah Alin channel ini kan video yang originalnya ada di depan saja nih. Coba bagaimana kalau ditambah misalnya ada di depan, kemudian di tengah, dan juga di akhirnya atau di endingnya. Coba ditambahin video vlog lagi yang kiranya itu ya bolehlah ditambahkan misalnya ulasan cerita singkat atau kesimpulan ataupun
cerita apa yang dapat kita petik dari situ di akhir videonya, itu malah lebih bagus lagi ya. Jadi mungkin sementara itu saran yang dapat saya sampaikan, ya mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kalaupun teman-teman punya pendapat yang lain, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Jadi terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga sukses.